musibah gempa bumi. Saya bingung lagi fokus. Itu tadi, kenapa bingung lagi fokus ya? Karena satu sisi saya korban, satu sisi saya wartawan. Saya punya dua tanggung jawab yang kemudian harus saya jalankan dalam waktu bersamaan dan itu ternyata cukup susah. Oke, selamat pagi Melisa dan teman Kumparan. Saat ini saya berada di Desa Cijedil, tepatnya berada di Kecamatan Cipinang, Kabupaten Cianjur. Nama saya Iwan Habibi. Saat ini saya VP of Content Synchronization di Kumparan. Kerja sebagai jurnalis di Kumparan berarti sejak 2016, tapi sebelum itu pernah di media lain. Jadi total ya sekitar 10-11 tahun lah ya. Jadi itu kan tanggal Senin 21 November ya. Sebenarnya memang kemudian kebetulan di hari itu saya sedang WFH. Sekitar jam 12-an itu pulang dari swab antigen karena kondisi badan kayak agak nggak enak gitu, kemudian swab antigen walaupun akhirnya hasilnya negatif, kemudian memang sedang ada janji untuk ketemu sama dokter THT di sore harinya gitu. Nah sambil menunggu itu kemudian saya makan seperti biasa lah ya di rumah seperti biasa, nggak ada keanehan sama sekali gitu. Nah sampai saat itu saya makan di jam jam 1 hampir setengah 2 lah ya, 1.15, 1.20 gitu saya makan gitu. Baru di suapan keempat itu tiba-tiba ada guncangan gitu. Nah tapi guncangannya ini aneh gitu. Maksudnya saya kan pernah merasakan gempa beberapa kali gitu ya. Misalkan 2006 dulu ada gempa di Jogja gitu. Terus pernah merasakan gempa di Jakarta beberapa kali gempa juga gitu. Tapi gempa yang di Cianjur tuh aneh rasanya gitu. Jadi tepat di suapan keempat itu tiba-tiba rasanya kira-kira jam 12.31 lah, 1.31 ya, setengah 2 gitu. Tiba-tiba tuh rasanya tuh tanah itu naik gitu, diangkat. Setelah itu langsung dibanting, terus digoyang-goyang, goyang maju mundur kanan kiri gitu. Nah saat itu saya sadar ini tuh gempa gitu, bukan ini biasa gempa. Nah fokus utama saat itu adalah saya ngelihat saya ada di ruang makan gitu, kemudian anak saya sekitar jaraknya mungkin 6 meteran lah ya dari tempat saya duduk makan itu, dia sedang sama neneknya gitu, kemudian istri saya ada di atas, di lantai atas gitu. Fokus utama saya saat itu adalah gimana caranya anak saya biar keluar gitu. Saya langsung teriak saat itu karena anak saya sedang digendong sama mertua. Saya ngomong, mama cepet keluar gitu, saya teriak gitu kan. Tapi mungkin saat itu suasananya adalah semua orang shock ya. Jadi mertua saya mungkin juga shock itu, akhirnya dia bingung mau gimana, akhirnya diem terus tuh di situ tuh. Nah saat itu plafon mulai jatuh. Beberapa kaca di rumah juga mulai pecah saat itu. Saya teriak lagi, mama cepet keluar gitu. Tapi karena mertua saya tetap diem aja, saya langsung lari tuh. Dari tempat saya makan, saya langsung lari. Kira-kira jarak antara saya duduk makan dengan pintu itu sekitar mungkin 10 meteran lah ya. Saya lari, saya dorong mertua saya dan yang bawa anak saya gitu. Kemudian akhirnya kami berhasil keluar dari rumah gitu. 3 detik kemudian lah ya. Istri saya lari dari atas dan juga berhasil menyusul kami sampai keluar gitu. Nah, tapi begitu sampai di luar rumah yang kami lihat itu kan kayak kabut gitu, kayak banyak debu karena mungkin masih di rumah tetangga itu kan masih pada goyang ya, dan itu masih terjadi gempa, belum berhenti gempanya. Jadi mungkin karena banyak debu dari bangunan-bangunan rumah yang lain, akhirnya terlihat kayak kabut, penglihatan benar-benar kabur saat itu gitu. Nah, akhirnya mungkin getaran itu terjadi sekitar hampir 30 detik lah ya sampai semuanya berhenti gitu. Nah saat itu berhenti kami baru sadar, wah ini gempa, tapi kok gempa gede banget itu. Saya belum tahu apakah itu terjadi di pusatnya ada di Cianjur atau enggak gitu. Yang saat itu kemudian terlintas dalam pikiran saya, oke, saya akan ngabarin grup di kantor. Kemudian saya ngabarin di grup WhatsApp koordinasi di kantor gitu. Saya ngomong ada gempa di Cianjur gitu. Ternyata saat itu beberapa teman yang berada di Jakarta, di Bogor, di Depok gitu juga mengabarkan, oh ada gempa juga di Jakarta dan lain-lain. Oh saya pikir berarti mungkin pusatnya bukan Cianjur. Biasanya kan pusatnya di Sukabumi gitu. Oke, nggak apa-apa gitu kan. Kemudian saya masuk ke rumah.
melihat kondisi rumah ternyata beberapa kaca sudah jatuh, lemari sudah hampir bener-bener hampir jatuh gitu kan. Kemudian saya foto-foto kondisi rumah, saya kirim lagi ke grup koordinasi kantor. Saya ngomong, ini kondisi rumah saya sekarang ternyata lumayan gede nih gitu. Kemudian dibikinlah berita pertama oleh tim yang ada di Jakarta bahwa terjadi gempa, tapi belum tahu pusat gempanya di mana gitu. Jadi terjadi gempa di Jakarta, guncangan terasa sampai Cianjur, kemudian di Cianjur terjadi kerusakan. Baru itu yang naik. 10 menit kemudian saya scroll di BMKG, saya cek di aplikasi BMKG, belum ada keterangan gempa itu terjadi di mana. Sampai akhirnya ada keterangan sekitar 15 menit kemudian bahwa terjadi gempa di Cianjur dengan kekuatan 5,6 magnitudo. Nah, saya kemudian penasaran, nah 5,6 harusnya kecil gitu dibandingkan dengan gempa di Jogja yang dulu pernah saya rasakan di 2006 gitu. Gempa di Jogja itu nggak seheboh gempa yang di Cianjur gitu. 5,6 tapi kok kerasa gede banget gitu. Oh ternyata cukup dangkal karena pusatnya kan ada di 10 km dari permukaan, berarti kan cukup dangkal ya. Jadi saya belum tahu bagaimana efeknya saat itu gitu. Baru kemudian setelah melihat di grup kantor ada beberapa WhatsApp yang mungkin juga saya telat terima karena jaringan juga susah. Wah ternyata kok kerusakan cukup parah gitu. Kerusakan cukup parah, kondisi RSUD saat itu cukup hektik nih gitu. Wah kemudian akhirnya ya sudah, saya yang penting menyelamatkan semua anggota keluarga dulu, saya pastikan semuanya aman. Baru kemudian saya ikut koordinasi di grup kantor itu. Nah, selang sekitar 1 jam kemudian dikontak tim dari kantor, bagaimana kondisinya? Oke, baik-baik saja, semua aman. Kemudian gimana, bisa live report nggak? Oke, bisa live report gitu. Nah, saat itu bayangan saya oke live report by Zoom kan. Tapi saya agak ragu karena kondisi sinyalnya yang naik turun saat itu. Tapi kita coba dulu pakai Zoom. Saya naik ke balkon lantai 2. Tujuannya agar di Zoom tersebut ketika saya live report, saya bisa memperlihatkan kondisi tetangga-tetangga rumah yang memang saat itu mulai naik ke atas rumah untuk membenarkan beberapa atap. Karena genteng-genteng rumah mereka tuh banyak yang jatuh tuh. Akhirnya mulai benerin gitu. Kita langsung sapa, halo selamat sore Habibie. Halo, selamat sore Melisa dan selamat sore untuk semua teman kumparan. Baik, Habibie boleh diceritakan saat gempa terjadi di Cianjur, Jawa Barat, mengingat di ibu kota Jakarta juga gempa ini cukup terasa. Oke, terima kasih Melisa. Saya sekarang berada di lantai 2 rumah. Saya melihat di sekitar rumah kami beberapa tetangga sedang sibuk untuk di tengah-tengah live report, kemudian by Zoom ya, menggunakan Zoom, di tengah-tengahnya kemudian sinyalnya drop, hilang tuh, saya kesusahan masuk Zoom. Kemudian oke deh, kita live by phone. Saya masih ada di lantai atas posisi saat itu. Kemudian saya live report by phone, menjelaskan kondisi Cianjur saat itu dan informasi apa saja yang sudah saya dapatkan di awal. Nah, di tengah-tengah live report itu kemudian tiba-tiba terjadi gempa lagi, lumayan gede tuh. Sebentar ya, ini sedang ada gempa susulan. Saya keluar dari rumah dulu ya. Baik. Baik, teman kumparan, saat ini laporan langsung dari jurnalis kumparan Ikhwanul Habibie yang berada di Cianjur, Jawa Barat, yang juga benar-benar terdampak langsung begitu ya ketika gempa terjadi siang tadi, gempa dengan 5,6 magnitudo, dan baru saja seperti yang teman kumparan dengar bahwa terjadi gempa susulan. Memang dalam konferensi pers BMKG bersama BNPT. Saya sebenarnya masih mau di atas, tapi keluarga yang lain udah teriak-teriak, ayo cepet keluar. Akhirnya saya sambil keluar, sambil live report saya lari keluar, dan akhirnya gempa susulan itu sekitar 4 detikan lah, nggak terlalu lama gitu. Tapi terjadi berkali-kali di hari itu. Gitu. Jadi selesai live report semuanya, kemudian setelah itu komunikasi benar-benar susah. Jadi saat itu udah hampir jam 4 lah, jam 4 lebih sedikit gitu. Komunikasi sudah benar-benar susah, listrik semuanya sudah mati. Akhirnya ya udah, karena gempa terus-terusan terjadi dan keluarga saya juga cukup ketakutan kan, karena mungkin mereka baru merasakan gempa yang segede itu baru pertama kali. Akhirnya kita putuskan ya udah, kita evakuasi seluruh keluarga dulu, kita evakuasi ke tempat yang lebih jauh. Jadi ada satu rumah keluarga kami sekitar 20 km dari pusat kota Cianjur ke arah Bandung. Kami memutuskan untuk tinggal di situ karena dirasa cukup jauh dari epicenter. Kemudian di
sampainya di Ciranjang ini ternyata di Ciranjang cukup kondusif. Ya memang ada gempa tapi nggak terlalu besar mereka merasakan lah gitu, dan listrik juga masih hidup, semuanya juga masih aman-aman saja sehingga jalur komunikasi mulai lancar nih. Nah saat itu jalur komunikasi lancar, saya minta ke satu editor Reja untuk mengkoordinasi memberangkatkan tim dari Jakarta untuk ke Cianjur saat itu gitu. Dan akhirnya dipilih beberapa orang, 2 orang saat itu. Iya, 2 orang ya. 2 orang, Suban, videografer, kemudian ada 1 reporter untuk diberangkatkan ke Cianjur. Jadi kami dapat kabar bahwa ada informasi bahwa di daerah itu ada satu perkampungan, satu RW begitu, kemudian yang dia tertimbun longsor. Akhirnya ada sekitar 30 lebih rumah yang tertimbun longsor, nah kami ke situ tuh. Di saat kami sampai, itu proses evakuasi sedang berjalan. Langsung kami bagi. Saya naik ke atas untuk mencari beberapa informasi. Suban kemudian menerbangkan drone agar kami bisa mendapatkan views dari atas. Kemudian Rahmadi di bagian bawah menjaga proses evakuasi. Baru saja sekitar 15 menit yang lalu telah ditemukan 2 korban yang tertimbun tanah. Ya, yang kami ketahui berdasarkan informasi yang kami terima di lokasi, 2 korban tersebut adalah seorang perempuan. Kemudian dari sekian banyak kejadian mungkin yang paling menyentuh saya ya sebagai wartawan ya itu tadi, melihat seorang bapak gitu memperjuangkan atau mencari anak dan istrinya yang tertimbun longsor dan masih berharap mereka, tentu saja masih berharap mereka selamat ya. Tapi ternyata saat ditemukan ya nasib berkata lain, ternyata anak dan istrinya sudah dalam kondisi meninggal dan saya itu langsung dilarikan ke RSUD. Dan untuk mengetahui bagaimana update kondisi di sana dan yang rencananya nanti Presiden Joko Widodo juga akan langsung meninjau kawasan ini, kita akan terhubung dengan jurnalis Kumparan Ikhwanul Habibie. Habibie, apa informasi terbaru dari proses evakuasi yang berlangsung di sana siang ini? Ya, Dede dan teman Kumparan, saat ini saya sedang berada di pusat longsor ya. Mungkin kesulitannya justru ini. Biasanya dulu ya kan, saya tuh selalu ada di salah satu posisi. Posisi pertama mungkin saya ada korban bencana gitu. Jadi ya korban bencana ya fokus menyelamatkan diri lah ya gitu. Posisi kedua adalah relawan gitu. Misalkan saat dulu erupsi Merapi 2010 gitu ya, saya jadi relawan gitu saat itu. Membantu para korban, kemudian berada di posko-posko pengungsian dan lain-lain gitu. Yang ketiga adalah wartawan yang meliput bencana. Berarti kan fokus saya adalah liputan. Saat itu mendapatkan kabar, mengabarkan semua update dari lokasi gitu ya. Nah, yang terjadi di Cianjur saat itu kan saya ada di 2 posisi sekaligus. Saya juga korban, saya juga wartawan gitu. Nah, di satu sisi karena saya korban, saya harus memastikan setidaknya keluarga saya harus aman dulu gitu. Tapi di sisi lain saya juga punya tanggung jawab sebagai seorang jurnalis bahwa saya harus mengabarkan secepat mungkin agar masyarakat kemudian mendapatkan informasi saat itu juga gitu. Nah, akhirnya justru yang jadi kesulitan adalah perang batin itu gitu. Karena kalau dulu misalkan jadi wartawan yang meliput bencana, itu saya bisa fokus liputan apa aja aman gitu. Menjadi relawan ya saya fokus menjadi relawan, atau menjadi korbannya saya fokus untuk memastikan semua anggota keluarga saya baik-baik saja gitu. Nah, sedangkan di kejadian ini saya kemudian terbelah saat liputan, apalagi terjadi beberapa kali gempa susulan. Dulu mah saya cuek ya, terjadi gempa susulan yang penting saya tetap liputan gitu. Sekarang adalah yang terjadi adalah saya juga harus memikirkan apakah keluarga saya baik-baik saja atau tidak gitu. Karena keluarga saya juga masih ada di daerah bencana tersebut gitu. Jadi justru kesulitannya di situ ya. Kalau misalkan apakah dari segi peralatan dan lain-lain, ya namanya juga gempa, ya namanya juga bencana, ya kita pasti liputan dengan alat yang seadanya gitu. Yang penting kita mendapatkan hasil yang optimal gitu. Soal konsumsi dan lain-lain. Nah, saya sempat bercanda dengan Suban gitu. Karena di hari Selasa jam 3 sore gitu, saya nanya, "Ban udah makan belum?" Belum. Kapan terakhir makan? Ternyata Suban terakhir makan di hari Senin malam, dan itu pun makanya cuma pop mie gitu. Akhirnya kita kelakar, ya udah berarti udah resmi jadi wartawan bencana karena makanya cuma pop mie dan itu di malam hari. Akhirnya kami nyari makan dan baru dapat makan itu di kota Cianjur ya sekitar 15 kilo dari lokasi kami liputan kan, dan itu pun muter-muter tuh baru dapat makanan. Tapi ya itu adalah hal biasa lah di bencana. Yang paling sulit ya itu ketika saya harus menjalani 2 peran sekaligus, sebagai korban dan sebagai wartawan, ternyata cukup sulit gitu. Apalagi gini ya,
untuk menjaga kenetralitasan laporan di saat kita juga berposisi sebagai korban kan susah ya. Gitu. Jadi menjaga agar saya melaporkan tetap dengan cara yang netral, kemudian tidak terpengaruh dengan kondisi di sekitar gitu. Tapi kan susah karena saya juga korban gitu. Misalkan saat laporan gitu, kami saat liputan kemudian mendapati bahwa oh ini kok ada yang belum dapat bantuan gitu. Oh ini gimana sih pemerintah dan lain-lain gitu. Padahal mungkin juga susah juga buat pemerintah atau buat pihak berwenang untuk menyalurkan bantuan di hari itu juga gitu. Tapi kan karena saya dalam posisi juga perspektif korban jadinya mempertanyakan itu gitu. Padahal ya saya seharusnya mungkin bisa berpikir lebih jernih gitu. Tapi karena saya ada di dua posisi tersebut jadi agak susah memang gitu. Meliput bencana itu pasti bukan sesuatu yang mudah gitu. Karena semuanya serba terbatas, tempat tinggal terbatas. Teman-teman mungkin kalau yang liputan kemarin di Cianjur ada beberapa yang kemudian harus tinggal menginap di PMI, tidur di lantai, susah mencari makanan dan lain-lain gitu. Tapi percayalah bahwa apa yang kita lakukan itu bermanfaat buat orang lain gitu. Jangan pernah berpikir kemudian profesi wartawan ketika bencana itu hanya mengabarkan kesedihan gitu. Justru kita mengajak orang untuk membantu bahu-membahu membantu para korban dengan cara kita yaitu mengabarkan. Kita mengabarkan informasi terupdate di situ. Kemudian kita juga memberi warning kepada warga yang lain apabila kemungkinan terjadi gempa susulan dan lain-lain gitu. Ya pasti susah gitu. Tapi percayalah ketika kita liputan suatu bencana, mau itu gempa, mau itu tsunami, mau apapun gitu, kita sedang bekerja untuk kemanusiaan juga.